Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sosok inspiratif kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk menceritakan atau mendengar cerita tentang sosok yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini akhirnya kami bisa menghadirkan sosok wanita hebat, tokoh Kalimantan Barat yang juga punya banyak prestasi serta hal-hal menarik yang ingin kita dengar dari cerita hidup sosok yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung sapa saja karena beliau memang butuh waktu untuk bisa menyempatkan hadir bersama kita di kesempatan sosok kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Windy Priastari. Waalaikumsalam. Kabar Selamat sehat? pagi, sehat Bang Setiadi. Ini biar enak ngobrol kita selama 60 menit ke depan, kira-kira berkenan dipanggil Ibu Windy? Terserah, mau dipanggil nama juga boleh, mau dipanggil Mbak. Biasa saya kebanyakan orang panggilnya Mbak Windy. Senangnya dipanggil Mbak Windy. Baik, saya akan panggil Mbak Windy selama 60 menit ke depan. Itu panggilan kecil atau sebenarnya punya panggilan kecil lain? Panggilan kecil, karena kami di waktu itu banyak tetangga yang memang umurnya di bawah saya, jadi teman-teman main saya sore-sore itu dibahasakan oleh orang tuanya memanggil Mbak Windy. Termasuk orang tuanya juga memanggil saya Mbak Windy. Mbak Windy jadi. Iya. Oke, karena Jawa? Karena ya sebenarnya sudah lama di Pontianak, Bapak dan lahir semuanya di sini. Cuman memang Bapak asli Jogja, Ibu Singkawang. Oh, iya. Jadi ini Jasing, Jawa iya, Singkawang. Jawa Singkawang. Pantesan ada sipit-sipitnya Ibu. Iya, sipit ya. Baik. Saya nggak dapat putihnya ya. Baik, Mbak Windy, ini senang sekali saya akhirnya bisa ngobrol bersama dengan pendamping orang nomor 1 di Kalimantan Barat saat ini. Yang pasti ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang ingin tahu tentang cerita dan perjalanan hidup Mbak Windy selama ini. Tapi lahirnya Pontianak? Pontianak, semua di Pontianak. Oh, ya, oke. Di mana? Di Pontianak. Spesifiknya, kecilnya di mana? Kecilnya, kalau kata orang kemarin Budak Dansen. Oh, Danau Sentarum. Nah, orang Dansen. Siapa enggak kenal orang Dansen kan? Kota Baru di sana Gang ya? Rukun, ya. Gang Rukun tepatnya. Iya, di Gang Rukun. Dulu menghabiskan masa kecilnya di daerah Dansen, Pangeran Natakusuma ya. Pangeran Natakusuma. Ya. Pengen tahu dong Bu? Lahirnya sih sebenarnya masih di Jalan Karimata, tapi setelah itu 3 tahun ke atas itu kita sudah pindah. Ya di daerah Pangeran Natakusuma. Pengen tahu sekolahnya dulu di mana Bu SD? Iya. TK dulu deh. TK dulu ya. Nah jadi yang pertama saya kok dibilang sosok inspiratif masih jauh lah ya. Masih banyak perempuan-perempuan di sana yang jauh lebih hebat dari saya. Dan saya hanya bagian kecil dari itu. Dan terima kasih pertama TVRI telah mengundang saya ke sini. Dan kita niatnya karena ingin berbagi ya kepada yang lain tentang kira-kira apa yang baik silahkan diambil, diadopsi, yang jelek-jelek nggak usah. Jadi kecilnya saya dari TK ya, TK Bruder Nusa Indah. Iya, TK Bruder Nusa Indah. TK Kristen Bruder. Iya, TK Bruder Nusa Indah. Kemudian SD Bruder Nusa Indah. Nah SMP saya melanjutkan ke SMP Suster Pontianak. SMA saya di SMA Negeri 1 Pontianak. Berarti TK, SD, SMP itu di satu kompleks sekolah yang sama. Yang STK sama SD-nya di satu kompleks, sedangkan SMP-nya kan beda sekolah, beda komplek ya. Karena susteran itu di PSP ya, di daerah PSP itu ya. Nah kalau waktu dulu itu sekolah suster putri dan putra berbeda, tapi udah zaman saya itu udah digabung. Ya. Dan SMA-nya di SMA 1. Dan di SMA-nya di SMA 1. Oke. Apa yang mau diceritakan atau boleh diceritakan ke kita Ibu terkait masa kecil? Kalau saya kan masa kecilnya sukanya main kelayang, berkubang. Nah kalau Ibu gimana? Sama nggak kira-kira? Sama. Kalau saya sukanya main lak. Nah, main lak tuh yang kecil dari daco ya? Apa ya namanya? Dakocan. Dakocan. Nah, jadi saya terkenal di Gang Rukun itu. Iya, kalau anak-anak main dengan saya itu pada takut karena saya punya jago sendiri yang bisa itu dapat ya 1 plastik, 2 plastik itu lak ya saya. Iya, lak nyebutnya. Lak dulu ya. Nah, tapi dari kecil kami memang didisiplinkan oleh orang tua dan memang pendidikan nomor 1.
Disiplin dalam arti disiplin di belajar, di hari-hari. Ya. Nah, jadi pada waktu itu saya bersekolah di SD Bruder dan SMP Suster. Itu tidak mengganggu sama sekali dengan aktivitas saya biasa dengan teman-teman di dekat rumah, tetangga apa. Nah, misalnya contoh, pada waktu bulan puasa, bulan Ramadan, teman-teman yang bersekolah di SD negeri biasanya kan dia atau SD Islam, dia meminta ini ya, meminta tanda tangan kepada yang imam segala macam, sholat tarawih. Nah, saya ikut juga datang untuk tarawih, untuk sholat subuh, tapi kan tidak dengan tidak meminta tanda tangan, karena sekolah saya tidak meminta itu. Nah, artinya orang tua saya mengajarkan bahwa datang ke sana dengan niat sholat, tidak karena meminta tanda tangan atau lain-lain. Nah, sudah pulang, kan kalau kita kuliah subuh itu pulangnya jam 5:30 ya, jam 5:30. Kami sudah harus bersiap, karena pada waktu itu sekolah kami itu masuknya jam 6:30 dan kami menggunakan oplet karena harus menunggu lagi di depan gang itu kan. Itu naik oplet dari SD? Dari SD saya naik oplet sudah dari SD. Kelas 2 SD saya sudah berani naik oplet. Ya. Luar biasa. Dari kalau kita ingat posisi SD Bruder itu di tengah-tengah Ayani itu ya, di samping SMK Limanan. Jadi saya jalan dulu ke depan sampai di depan kantor pajak. Ya, berhenti di situ menunggu oplet. Menunggu oplet yang warna coklat ya pada waktu itu ya. Sungai Bangkong ya, daerah Sungai Bangkong. Karena sudah langganan dengan oplet itu, kadang-kadang si tukang opletnya ini menyisakan tempat duduk untuk saya, ataupun walaupun jika penuh disuruh orang mangkuk saya. Sering itu kejadian seperti itu. Berarti seringnya ke oplet itu sendiri? Atau teman-teman? Sendiri Berarti kan? Iya, jarang yang naik oplet pada waktu itu kan. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi jam 5:30 kami pulang. Jam 6 kami itu sudah harus siap, di mana teman-teman yang lain kan masuknya tentu jam 8. Sedangkan kami jam 6:30 itu sudah harus di sekolah. Mau enggak mau jam 6:30 sudah harus di bangku dan siap belajar. Apapun yang terjadi. Mau opletnya nggak ada, berarti kita dengan jalan sedikit, ditambah dengan jalan sedikit baru dapat oplet. Nah, itu yang terkesannya saya waktu kecil saya orang tua saya mendidik dengan kedisiplinan dan kemandirian. Jadi nggak usah nunggu diantar orang tua, bisa nunggu diantar, harus pergi sendiri. Pakai oplet ya, sendiri. Padahal saya anak paling kecil loh. Kami 6 bersaudara bungsu, dan saya anak paling kecil. Ya. Tapi tidak ada perbedaan di dalam. Nggak ada manja-manja. Tidak ada manja-manjaan. Ya. Baik, Mbak Windy, ini menarik. Karena tadi disampaikan TK, SD, SMP-nya di Bruder. Artinya, ini kalau saya lihat dari kecil sepertinya selain tadi kedisiplinan, kemandirian, orang tua juga ingin mengajarkan toleransi. Toleransi, benar. Dan kami sudah biasa untuk bertemu, jangankan dengan yang berbeda keyakinan, berbeda budaya juga sudah sering. Karena pada waktu itu kan masih jarang orang tua yang mensekolahkan anaknya di tempat tersebut ya. Dan kami menjadi salah satu orang yang ada tetapi tidak banyak dalam satu kelas. Misalnya di kelas saya kami hanya berdua. Nah, begitu juga dengan bulan puasa. Bulan puasa itu kita sudah terbiasa untuk menahan diri, walaupun melihat waktu udah SMP mungkin teman-teman sudah bisa untuk sembunyi makan di depan saya, tapi waktu kecil-kecil SD itu kan mereka juga yang tidak puasa belum ngerti kan, makan minum di depan saya, dan kami sudah diajarkan untuk terbiasa dan bertoleransi. Bertoleransi sejak kecil. Ada banyak sekali nilai dan prinsip hidup yang ditanamkan orang tua kepada Mbak Windy, sampai kemudian akhirnya dipanennya sekarang. Iya. Kurang lebihnya baik. Seperti itu. Selain itu juga ada hal menarik bahwa Mbak Windy ini adalah praja alumni dari STPDN. Nah, kita pengen cerita itu, tapi ditahan dulu. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Sosok Inspiratif.
Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif bersama dengan Ibu Windy Prihastari, Horizon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Mbak Windy, kita lanjutkan ceritanya tadi tentang bagaimana orang tua mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, dan juga toleransi dengan masuk ke sekolah yang di situ katakanlah Mbak Windy menjadi minoritas karena sedikit jumlahnya. Nah, tadi diceritakan banyak sekali tentang bagaimana melihat teman-teman di sana dan mereka juga cukup toleran dengan Mbak Windy yang ketika puasa juga melaksanakan puasa. Ada lagi yang mungkin bisa diceritakan ke kita tentang pengalaman ketika kuliah di sekolah itu, Mbak Windy? Iya, termasuk dengan kebersamaannya ya, kebersamaan kami yang selalu kami bangun. Tidak memandang agama dan suku, itu yang saya ambil. Dan memang di lingkungan kami itu sudah terbiasa melihat orang karena prestasi, bukan karena tingkat ekonomi, atau bukan karena dia menggunakan baju yang mahal, atau menggunakan aksesoris yang mahal. Dan lebih terbiasa selama dari TK, SD, SMP itu polanya orang melihat kita karena prestasi, dan karena prestasi itulah kita dihargai. Karena dengan kesungguhan kita belajar, kesungguhan kita untuk membuat hasil yang terbaik, itu nilai-nilai yang dapat saya ambil ketika saya berada di sekolah tersebut. Mbak Windy, kita penasaran apa sebenarnya cita-cita Mbak Windy? Apakah memang ingin menjadi terjun dalam dunia pemerintahan atau punya cita-cita yang dulu nggak sempat terwujudkan? Iya. Cita-cita saya sebenarnya pengen jadi penyiar. Serius? Iya. Berarti abis ini boleh gantiin saya jadi penyiar sosok. Kenapa kemudian saya akhirnya ini? Kepingin jadi penyiar TV, terutama pada waktu itu TVRI ya, yang ada ya. Nah, jadi kepingin sekali saya jadi penyiar TVRI. Saya belum ada cita-cita karena orang tua saya memberikan keleluasaan, tetapi dengan koridor tertentu yang diarahkan oleh yang bersangkutan. Kadang-kadang kan pemikiran kita anak-anak belum sampai ya. Nah, kadang-kadang diberikan masukan-masukan. Nah, pada waktu itu saya kepingin jadi penyiar TVRI dari SMP, dari mulai saya SMP. Karena sering nonton TVRI? Mungkin karena sering nonton TVRI. Dan saya kok sering nonton Dunia Dalam Berita seperti itu. Saya kok ngelihat penyiar itu asik aja ngelihat dia berbicara dan membuat kita menjadi mengerti. Kan, dan bagaimana si penyiar itu ada strategi tertentu yang orang tidak bosan juga. Nah, itu yang kepingin saya ingin menjadi itu ya. Nah, di perjalanan saya sempat menjadi penyiar, tapi penyiar radio. Di mana? Sebentar saja penyiar radio di radio-radio yang biasa dulu apa ya namanya? Saya juga lupa namanya kan. Itu waktu di beberapa sekolah? kali SMA sekolah. SMA, saya pernah jadi penyiar radio. Nah, setelah itu sering jadi MC ya di sekolah ya, MC dan sering mewakili sekolah ketika berpidato, menyampaikan. Kayaknya passionnya memang di situ di ya. Komunikasi di dan komunikasi ya. Oke. Di komunikasi dan menjadi koordinator kalau dilaksanakannya event-event atau kegiatan tertentu. Dan itu sampai saya lakukan di waktu kuliah itu saya waktu di STPDN itu saya menggeluti dunia itu. Ya, nah jadi pada waktu mungkin waktu SMA itu kita mendapat pengetahuan dan pandangan segala macam. Nah, jadilah saya mendaftar di STPDN. Ini sedikit mungkin bocoran bahwa Ibu ini letting 2001. 2001. Ini mungkin teman-teman letting yang menonton punya cerita sendiri juga tentang Niners ya. Sosok apa 2001 nama angkatannya? Itu namanya Niners. Angkatan 9. Angkatan 9. STPDN. Di Kalbar di sendiri masih sering berkomunikasi dengan di Kalimantan Barat kami hanya 14 orang. 14 orang. Pada waktu itu yang mendaftar hampir 300 orang dan yang diterima hanya 14 orang. Nah, ini saya penasaran kenapa yang awalnya pengen jadi penyiar lalu kemudian daftar STPDN dan akhirnya bisa kuliah di sana. Kenapa nggak meneruskan saja untuk menjadi seorang penyiar, Mbak Windy? Nah, jadi ibu saya pada waktu itu menyampaikan karena melihat saya sangat senang berkomunikasi dan menjadi MC dan menjadi penyiar, dia menyampaikan, nah jika ingin menjadi lebih luas, ingin menjadi
seperti penyiar apa sebagainya. Di STPDN ini ada ilmunya, kata ibu saya pada waktu itu. Itu offering yang ditawarkan sama ibu itu yang ya? ditawarkan sama ibu yang pertama. Yang kedua tentunya karena saya anak paling kecil dan tentunya orang tua saya sudah sepuh ya, udah tua ya. Untuk pembiayaan sekolah saya kuliah juga kan terbatas. Nah, diberikan pandangan pada waktu itu di STPDN kan dibiayain. Dan itu seperti sekolah kedinasan. Nah, jadi saya diberikan pandangan-pandangan seperti itu, supaya saya tidak berpikir saya ingin meringankan beban orang tua, tidak memberatkan mereka. Nah, makanya saya mempunyai niat yang kuat juga untuk masuk STPDN ini. Oke. Tapi setelah masuk, apakah apa yang disampaikan sama orang tua benar-benar dapat di sana? Karena ini kan sekolah dormitory ya, sekolah semi militer. Sekolah semi militer. Nah, itu kan dan pada zaman itu masih juga keras. Nah, itu gimana itu? Semi militernya masih sangat kuat di sana. Dan kaget ya pertama, karena sama sekali belum pernah tergambarkan dengan pola seperti itu di kampus. Pikiran kita kuliah kan hanya belajar ya. Datang ke kampus, pulang. Bawa buku, belajar, ternyata pulang. Tidak sesuai ekspektasi. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Dan akhirnya harus menyesuaikan. Karena mau tidak mau harus. Kita pulang dan kita istilahnya keluar dari sana juga. Orang tua di sini pasti kecewa, keluarga pasti kecewa. Dan apa yang kita cita-citakan juga pasti tidak akan tercapai sesuai yang kita inginkan ya pada waktu itu ya. Pernah nangis nggak? Ketika di dalam situ? Sering di awal semuanya putra putri semuanya pernah nangis. Pasti nangis di awalnya. Karena pada waktu itu kaget, kaget. Tapi kalau sekarang kan polanya sudah berubah. Nah, tapi dengan pola seperti itu ternyata yang tadinya memang saya sudah dipersiapkan orang tua disiplin, mandiri, di situ lebih meningkatkan jiwa kemandirian saya, kedisiplinan yang luar biasa. Korsa artinya kebersamaan, ya, dan integritas ditempa di sana dengan pola jarlatsu ya, pelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Ya. Jadi itulah yang kemudian sedikit banyak membentuk seorang Windy Prihastari sampai hari ini dan memang di sana juga diajarkan tentang jiwa kepemimpinan. Tidak salah kalau Anda kemudian diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Itu adalah bagi saya anugerah. Sehingga saya pada waktu itu terpilih menjadi Kepala Dinas. Dan mukjizat ya, karena belum pernah saya bercita-cita sampai ke Kepala Dinas. Malah tidak pernah. Keinginan iya, tapi untuk menjadi Kepala Dinas itu masih jauh rasanya. Tapi keinginan pasti dan iya. Tentunya dengan usaha. Dengan usaha dan alhamdulillah Pak Sutarmiji pada waktu itu sebagai Gubernur Kalbar mempercayai saya setelah open bidding 3 kali saya mengikuti untuk dipilih menjadi Kepala Dinas. Ya. Dan dalam usia yang masih tergolong muda. Iya, pada waktu itu memang termuda. Termuda? Iya. Kepala 41 Dinas. tahun. Berapa? 41 tahun. 41 tahun menjadi Kepala Dinas di lingkup pemerintahan provinsi. Iya. Saya senang kenapa? Karena Ibu ini selain punya jiwa kepemimpinan yang cukup baik kepada SDM di Disparpora, juga punya banyak ide-ide segar. Pariwisata ini kan wajahnya Kalimantan Barat. Wajahnya daerah gitu. Kita bagaimana memperkenalkan daerah kita, salah satunya yang paling efektif lewat pariwisata. Saya kenal banget dengan jargon wisata ke Kalbarja dengan rimba dan budaya. Ini branding yang Ibu bentuk untuk wisata di Kalimantan Barat. Apa alasan kemudian menjadikan rimba dan budaya menjadi magnet untuk menarik banyak wisatawan masuk ke sini? Iya. Jadi tahun 2020 itu saya dilantik menjadi Kepala Dinas pada saat COVID. Ya, otomatis pada waktu itu sektor yang paling terpuruk adalah pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Nah, artinya di awal ketika saya ikut open bidding itu kan kita sudah disuruh memaparkan apa yang ingin kita capai, program dan strategis dan program-program strategis apa yang ingin kita lakukan ketika saya menjadi Kepala Dinas.
Dan itu memang saya sudah membuat milestone dan tahapan sampai sedetil mungkin pada waktu kami open bidding itu kan tes. Sehingga ketika saya terpilih menjadi kepala dinas, saya hanya tinggal menguraikan apa yang rencana saya. Akan membuat aksi-aksi nyata, milestone atau tahapan-tahapannya sudah saya rancang. Nah, artinya saya mempunyai PR yang besar, menghidupkan pariwisata dan ekonomi di Kalimantan Barat melalui sektor pariwisata. Dan pada waktu itu belum boleh ada kunjungan, belum boleh ada keramaian, dan tentunya kita memanfaatkan melalui media. Dan itu yang saya bangun, promosi digital, kemudian menguatkan SDM, kemudian menguatkan menguatkan kebersamaan di dalam kolaborasi, sinergitas. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi saya optimis pada waktu itu bahwa kita sebentar lagi akan mendapatkan buah manis dengan banyaknya kunjungan wisata. Dan ternyata benar, di tahun 2023 ini kita mendapatkan peringkat ke-6 terbanyak se-Indonesia pergerakan wisatawan ke Kalimantan Barat. Nah, satu-satunya yang bisa saya meyakinkan ke masyarakat bahwa dengan adanya COVID ini tidak usah membuat kita lemah semangat, tapi dengan adanya COVID malah justru kita membuat inovasi dan kreativitas agar nanti setelah COVID sudah selesai, wisatawan datang ke sini dan kita sudah siap. Nah, itu sebenarnya. Baik, Mbak Windy, ini menarik sekali lewat beberapa langkah yang dilakukan. Tapi mungkin secara pribadi dan sebagai kepala dinas pasti ada satu hal yang ingin sekali diwujudkan, khususnya dalam sektor pariwisata. Yang mungkin dalam kesempatan ini juga masyarakat harusnya bisa mendukung itu. Apa, Mbak Windy? Keramah tamahan ketika kita menerima wisatawan itu bukan hanya dinas pariwisata, bukan hanya stakeholder terkait dari kepariwisataan, atau bukan hanya dari pelaku pariwisata yang wajib memberikan itu, tapi masyarakat juga wajib untuk mempunyai mindset kita harus ramah, hospitality kepada wisatawan yang datang, karena kita tidak ingin wisatawan itu jerak untuk datang ke Kalimantan Barat. Bahkan kita kepinginnya ada cerita manis yang mereka bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, seperti selama ini ilmu marketing menurut saya ya, bukan menurut teori mana. Yang pertama, kita harus bisa menarik orang melihat kita. Seperti perempuan, analognya seperti perempuan cantik. Bagaimana dia bisa menarik orang melihat dia. Tentunya ketika orang sudah melihat dia, bahkan beberapa orang yang melihat dia kan harus terus berbenah diri. Tidak hanya memakai baju model seperti itu, harus menggunakan baju model lain sesuai dengan timingnya. Nah, biar orang tidak bosan melihat dia, karena dia sudah dilihat, ada daya tarik yang harus. Untuk itu kita analogkan ketika di dunia pariwisata, kita terus berinovasi, kreativitas, mempercantik diri, sehingga orang selalu tertarik dengan kita. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Rakor Pariwisata se-Indonesia pada tahun 2024 ini. 2020. Dan Pak Sandiaga Uno sudah 2 tahun berturut-turut melaunching kalender event Kalimantan Barat kita. Mudah-mudahan di tahun ini juga beliau berkesempatan. Itu beberapa hal yang telah dilakukan sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang saat ini juga masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas ya Bu ya? Kepala Dinas, dan di kami bukan hanya pariwisata, tapi kan juga ada pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga juga. Olahraga. Di sisi pemuda dan olahraga sendiri, ini melihat anak muda ini kan menjadi salah satu potensi yang juga harus dikembangkan gitu. Apa yang Mbak Windy lihat dari anak-anak muda di Kalimantan Barat? Anak-anak muda di Kalimantan Barat itu sangat potensial sekali. Dan mereka banyak prestasi. Sebenarnya banyak sekali prestasi, diantaranya melalui pemuda pelopor, kemudian pemuda yang kita kirim ke luar negeri itu kan pertukaran pemuda antar negara PPAN.
dan lain-lain. Banyak sekali prestasi dan wajib kita dukung. Nah, di awal saya menjabat sebagai Kadispora Par ini, saya ingin melihat bukan hanya satu bidang hanya saja yang saya sukses untuk melaksanakan, tapi saya kepingin adanya integrasi di kelima tusi ini, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan juga tentunya di di destinasinya juga ya. Jadi harus ada kolaborasi. Makanya program-program yang kita ambil untuk mengembangkan OPD Dispora Par mendukung pembangunan Pemprov Kalbar ini adalah kolaborasi di kelima tusi ini. Nah, pemuda ini sangat potensial dalam mempromosikan pariwisata. Setuju. Pasti, Gen Z lewat ya. Media sosial. Lewat media sosialnya, lewat kekuatan pasukannya dan tangannya. Ya, itu sangat potensial. Nah, untuk itu kita membentuk pemuda-pemuda untuk pembangun desa-desa wisata. Itu sudah ada di kabupaten kota. Mereka ikut membangun desa-desa wisata. Dan bidang-bidang yang lain. Bahkan saya sebagai ketua PKK juga saya merangkul pemuda dalam rangka pencegahan stunting. Karena kan memang ini menjadi isu nasional. Strategis nasional ya. Karena memang pencegahan stunting itu kan dimulai dari 1000 hari pertama. Artinya dipersiapkan dari usia remaja, khususnya remaja putri. Nah, pemuda ini harus mengerti dan harus tahu pentingnya mencegah stunting. Karena di tahun 2045 itu kan udah Indonesia emas. Jangan sampai Kalimantan Barat mempunyai pemuda-pemuda yang tidak kualitas. Tapi kita kepingin adanya Indonesia emas yang mendapatkan generasi-generasi yang berkualitas sehingga nanti bisa menjadi pimpinan atau top manajemen di perusahaan-perusahaan dunia. Wah, ini. Makanya serbu posyandu itu nanti hasilnya memang bukan kelihatan 10 tahun ke depan, tapi 22 tahun ke depan di saat Indonesia emas. Saya senang ketemu sama orang dewasa yang punya pemikiran untuk membangun anak muda dan juga karena domain dan juga kekuasaannya kemudian bisa melakukan dan mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendukung perkembangan anak muda. Mbak Windy, ini kan sebagai seorang pemimpin, kita bicara tentang sebagai seorang pemimpin di dalam OPD, organisasi perangkat daerah. Perempuan pula pasti ada SDM yang laki-laki di situ yang harusnya juga mereka akan ikut arahan dari Mbak Windy sendiri. Nah, ini gimana tipsnya sebagai seorang pemimpin perempuan, leader perempuan, Mbak Windy? Iya. Jadi yang pertama tentunya seorang pemimpin itu harus bisa mengajak teman-teman yang di bawah pimpinannya untuk melakukan suatu program kegiatan dengan goals yang sama. Mengajak dalam arti mengarahkan, mensosialisasikan, bahkan turun langsung. Di dalam pelaksanaan itu tentunya kita mengevaluasi bagaimana perkembangannya ketika kita melakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, kita bisa melihat jika yang diajak langsung connect dan langsung ikut sesuai dengan bukan sesuai dengan saya sebagai pribadi ya, tapi sesuai dengan kita kan ada perencanaan yang kita buat bersama. Artinya itu udah kesepakatan bersama. Artinya tidak ada lagi sebenarnya pilihan untuk mereka menolak tentang kesepakatan itu, karena itu bukan saya yang menentukan, tapi kita bersama program kegiatan dinas bersama. Nah, ketika sudah pada tahapan mereka sudah mau untuk bersama dalam goals yang kita tentukan bersama, itu sudah aman. Tetapi tentunya pasti ada sebagian yang tidak mau melakukan. Nah, itu ada yang harus kita paksa. Paksa dalam arti kita mempunyai aturan reward and punishment. Itu yang selalu saya membiasakan di pola kerja kami. Termasuk dengan kerja kita yang besar pada waktu penataan Gelora Katulistiwa. Itu kan saya harus membenahi di dalam dulu. Di internal saya dulu harus solid, di internal dulu saya harus meyakinkan bahwa tidak ada keterlibatan satupun lagi dari teman-teman di internal untuk penyalahgunaan kewenangan di sana. Baru saya bisa keluar
Ya kan, kalau saya berkoar-koar, oh ya tidak boleh di sini, harusnya di sini. Tapi kalau yang di dalam selalu menyediakan, nah mata saya kan tidak bisa 24 jam melihat. Nah makanya paling pertama yang sebelum saya melakukan suatu kegiatan, melakukan program-program kegiatan ialah saya menguatkan internal saya tersebut. Sampai sekarang pola-pola pembinaan tersebut tetap saya lakukan. Dengan tentunya hierarki kewenangan ya, kan ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bidang, barulah jabatan fungsional dan lain segalanya. Tapi dengan pola saya yang memonitor langsung, turun langsung, saya akan dapatkan hasil yang sebenarnya. Kadang-kadang mungkin masih ada yang melaporkan asal ibu senang, gitu kan. Nah, seperti kayak misalnya saya sering turun jam 11 malam, jam 12 malam itu ke lapangan. Itu saya ingin meyakinkan bahwa benar enggak apa yang dilaporkan. Dan saya tipe kepemimpinan yang selalu cross check. Ini ketar-ketir ini yang dibawa-bawa Bu, kalau selalu cross check, sidak-sidak terus berarti. Iya, artinya mungkin di awal saya mengajak diskusi dulu dan menyatakan ini ada berita ini, apakah benar? Jika yang bersangkutan bilang tidak, saya akan terus cross check terus sampai saya mendapatkan bahwa ini yang sebenarnya. Baik, luar biasa sekali. Dan dengan sekarang jabatan saya double sebagai ketua PKK, saya tidak menurunkan kinerja di dalam, bahkan justru memantaunya lebih kuat. Baik, Mbak Windy, ini beberapa hal yang dilakukan sebagai seorang pemimpin. Biasanya kita akan coba untuk mengukur diri kita itu ingin dikenal dan ingin dicap sebagai pemimpin yang seperti apa. Nah, kalau Mbak Windy sendiri ingin dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa, ditahan? Kita akan tahu seperti apa Mbak Windy melihat sosok kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang diberikan kepada tim di dalam organisasi dan juga di dalam dinas. Setelah ini pemirsa, kita akan kembali tetap di Sosok Inspiratif. Kami masih membersamai Anda di Sosok Inspiratif, masih bersama dengan Mbak Windy. Ini lebih senangnya dipanggil Mbak Windy, agar semangat mudanya terus bergelora sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Mbak Windy, kita lanjutkan. Tadi kita kepotong tentang ingin dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa. Kalau menurut saya, ada pilihan menjadi seorang pemimpin itu, kita ingin dikenal menjadi seorang pemimpin yang keterkenalannya, famousnya seperti apa, misalnya tidak ada pernah kepemimpinan yang tidak pernah untuk menegur apa segala macam, itu kan famousnya kepemimpinan yang biasa-biasa aja, artinya datar-datar saja, dan hasilnya juga pasti biasa-biasa aja. Nah, saya tidak ingin dikenal sebagai pemimpin yang biasa-biasa aja, dan ketika kita ingin dipandang selalu baik, itu kan kita tidak akan membuat sesuatu yang kayak tersinggung atau orang ketika kita menegur itu ya. Ketika kita ingin menjadi dipandang hanya pemimpin yang baik, tetapi saya inginnya saya dipandang menjadi pemimpin yang berhasil membawa organisasi yang saya pimpin, walaupun belum tentu baik. Walaupun belum tentu baik di sebagian orang. Jadi kan kita ini sebaik apapun, tapi kalau dipandang orang yang tidak suka dengan kita tetap aja tidak baik gitu kan. Atau dipandang dengan staf yang tidak mau merubah pola kerjanya, jadilah kita pemimpin yang tidak baik. Tetapi kalau staf tersebut melihat kita ingin merubah demi perubahan di organisasi dan pencapaian-pencapaian, tentu berbeda lagi polanya. Jadi kita tidak bisa hanya memikirkan untuk satu orang. Jadi saya inginnya dikenal dan dipandang menjadi seorang pemimpin yang membawa suatu perubahan, sehingga organisasi saya menjadi organisasi yang terdepan dan organisasi yang mempunyai kinerja yang baik dan organisasi yang memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat. Itu yang saya inginkan. Untuk itu saya tidak terlalu memperdulikan ketika orang menganggapan saya mempunyai
terlalu kepemimpinan yang keras atau yang tegas. Yang saya inginkan hanya organisasi saya berjalan dengan baik. Yang namanya untuk kepentingan organisasi tentunya kita tidak bisa secara personal ya. Saya selalu bilang bahwa ketika saya menjadi kepala dinas itu adalah melihat saya sebagai kepala dinas, tidak ada like and dislike. Ya, jadi siapapun yang mempunyai kinerja yang baik, dia akan baik menurut saya. Tapi siapapun yang mempunyai kinerja yang menurut saya belum disiplin, jika yang bersangkutan merubah diri, dan itu akan menjadi yang baik menurut saya kembali. Tergantung dia ingin juga memacu dirinya, memotivasi dirinya untuk merubah diri lebih baik. Jadi tidak ada kepentingan personal dan tidak ada like and dislike secara personal. Semua dengan prestasi. Dan dari dulu semenjak saya menjadi kepala subbagian, saya selalu membiasakan diri mempunyai buku harian. Berarti suka nyatat buku harian sampai sekarang? Buku harian dalam arti itu catatan kinerja staf-staf saya. Saya tahu perkembangannya. Misalnya si A, saya mencoba memberikan pekerjaan dalam waktu tertentu. Ternyata dia tidak berhasil. Saya coba lagi dorong. Ternyata dia berhasil. Nah itu kan saya mempunyai nilai tersendiri. Berarti ada performance review bagi semua SDM? Iya, di semua SDM. Ketika kita ingin mengembangkan potensial dia dengan mempromosikan dia atau malah ingin merotasi dia, memutasi dia, kita mempunyai catatan yang jelas. Tidak berdasarkan like and dislike. Jadi profesional ya? Profesional. Sampai sekarang saya mempunyai buku harian tersebut. Termasuk misalnya yang bersangkutan tidak melakukan apa yang sudah sesuai dengan kesepakatan bersama kita di dalam program kegiatan. Nah, ini menarik. Semua intinya, saya catat. Fokusnya adalah ke goal. Mau disukain atau nggak disukain itu urusan belakang. Yang penting sudah bekerja sesuai dengan track dan tujuan yang telah disepakati bersama ya Mbak. Dan karena saya kemarin sempat lama tugas di BKD, jadi memang saya concernnya dengan pengembangan SDM di dalam organisasi saya dulu. Dan saya terus memacu dan memotivasi untuk teman-teman mempunyai kinerja yang lebih tinggi. Artinya jangan saya ngegas, staf saya ngerem. Malah ngerem. Nah gitu. Jadinya nggak sinkron. Jadinya nggak sinkron. Oke. Baik. Mbak Windy, ini menarik sekali. Ini 1 jam kayaknya nggak cukup kita ngobrol tentang sosok seorang Windy Priastari. Mbak Windy, saya lihat memang kalau saya pantau dari Instagram dan beberapa sosial media ini kan sibuk sekali, apalagi sekarang mendampingi Bapak sebagai penjabat gubernur orang nomor 1 di Kalimantan Barat sampai mungkin beberapa bulan ke depan, kunjungan ke beberapa kabupaten kota, lalu tetap juga masih di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, artinya ada banyak waktu yang diambil untuk pekerjaan. Keluarga dan anak-anak seperti apa? Mbak Windy, ini cara membagi waktunya sebagai seorang ibu, silakan. Yang pertama, saya sangat beruntung sekali dengan suami yang mempunyai semangat dan karakter seperti Bapak yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi lebih baik lagi, baik menjadi seorang ibu maupun seorang kepala dinas tentunya, karena di atasan saya Sekda ya. Nah, itu dimulai dari situ. Tentu sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan saya menyikapi jabatan rangkap-rangkap saya ini. Rangkap-rangkap ya, karena rangkapnya bukan hanya 2 ya, banyak sekali. Dan di awal kita sudah mempunyai komitmen di masing-masing ya, terutama komitmen di dalam diri saya sendiri, bahwa walaupun saya menjadi kepala dinas, tugas saya seorang ibu itu pasti akan terus saya lakukan. Bahkan seorang ibu ini kan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Nah, untuk itu perkembangan dan pola asuh dan pola didik anak-anak tentunya selalu saya ikuti. Nah, tapi untuk manajemen waktu itu memang saya sudah membiasakan dari kecil anak-anak saya, dan mereka juga harus mengerti karena saya sebagai selain sebagai ibu juga saya menjadi seorang yang mempunyai tugas ASN yang pada waktu mereka kecil-kecil kan saya belum menjadi kepala dinas. Seorang ASN yang mempunyai tugas dan kewajiban khusus. Nah, cuman ada satu hal-hal prinsip yang tidak saya langgar
khususnya tugas saya sebagai seorang ibu. Yang pertama, dari usia mereka ketika mereka membutuhkan ASI, saya memberikan ASI tetap mereka selama 2 tahun di 3 anak ini. Memberikan ASI 2 tahun, itu udah komitmen saya. Dengan manajemen ASI dan tidak mengganggu aktivitas saya sebagai ASN. Kan sekarang kita sudah ada pola-pola manajemen ASI yang baik. Tidak perlu bolak-balik kita pulang ke rumah. Iya kan? Pumping aja ya. Iya, kemudian ketika saya ingin bertugas keluar, saya komitmen anak saya waktu masih ASI saya bawa. Iya. Itu gimana sama kantor? Kan kita tidak mengganggu kinerja kan, misalnya ditugaskan di luar daerah. Dan tidak ada cerita saya, misalnya saya bilang, saya mohon maaf anak saya masih bayi, saya tidak pernah menolak untuk penugasan. Ya, anak saya masih bayi, saya tidak bisa untuk bertugas, tapi saya tetap bersedia melaksanakan tugas di luar, saya bawa anak saya. Ya, nah ketika dia sudah umur mengerti, baru saya ajarkan dia pola manajemen, mengikuti dengan kegiatan kita masing-masing. Ya, termasuk dengan cerita anak saya yang talasemia, anak pertama ya, talasemia, yang harus rutin transfusi darah. Itu memang dari kecil saya ajarkan dia disiplin, karena saya juga harus disiplin di kantor ya. Jadi dia itu kan kalau transfusi setiap bulan, dan waktunya di jam kerja saya, di jam sekolah dia juga. Nah kita sudah sepakat, kita kerja dulu, selesaikan kerja dulu di pagi, dia sekolah dulu di pagi. Biasa jadwalnya itu kan jam 10 pagi dan hanya 3 jam kan. Nah kemudian kita komunikasi, saya tentunya komunikasi dengan atasan saya untuk izin selama 3 jam, saya meninggalkan kantor. Dan dia juga saya jemput 3 jam. Berikutnya kami kembali bersama-sama, saya ke kantor dan dia ke sekolah. Jadi tidak ada cerita dia manja atau apa habis transfusi nggak mau di rumah atau nggak ada. Dari kecil dia memang sudah seperti itu. Bahkan menjadikan dia suatu kebanggaan yang dia bisa bercerita ke teman-temannya. Setelah transfusi itu kan biasa ada plester ya di sini ya. Dan itu tidak mau dibuka. Jadi saya nanya, kenapa tidak mau dibuka? Saya bilang kan, biar bisa bercerita, teman-teman biar bisa nanya, dia bisa menjelaskan. Itu dia di usia kelas 4 SD sudah terbiasa bercerita. Yang memang mana saya inginkan dia tidak malu dan tidak merasa minder dengan kondisinya sebagai talasemia. Dan ini juga yang kemudian Mbak Windy sangat peduli dengan anak-anak talasemia di Kalimantan Barat. Saya menjadi ketuanya. Ya, ketua di Kalimantan Barat. Apa semangat yang bisa dibagikan kepada ibu-ibu lain yang punya anak talasemia juga yang mungkin katakanlah tidak sekuat Mbak Windy yang mungkin bertanya kenapa kemudian anak saya yang dipilih untuk bisa, maksudnya untuk menderita ini atau apa yang sering disampaikan kepada ibu-ibu dengan anak talasemia? Mbak Windy. Jadi Tuhan itu tidak salah untuk takdirnya, itu aja yang harus kita ketahui. Apa ketika kita diamanahkan diberikan anak talasemia, tentu pasti banyak yang harus kita sadari. Apa nih alasan kita diberi amanah menjadi anak talasemia? Tentunya di awal juga saya terpuruk, di awal saya hancur. Hancurnya dalam arti bukan hancur gimana ya, menyikapi, bersikap. Kenapa saya yang dipilih? Kenapa anak saya? Tapi ketika saya melihat ternyata masih banyak anak talasemia lain yang jauh kondisi, terutama kondisi ekonominya dibanding dengan saya, dibanding dengan anak saya, itu baru kita sadar bahwa kita masih mending dan alhamdulillah. Nah itu juga yang membuat saya ingin membuat suatu perhimpunan anak-anak talasemia atau orang tua talasemia agar kita bisa menyemangati masing-masing orang tua maupun anak, karena dia setiap bulan seumur hidup. Bayangkan, pasti tidak juga anak yang bosan, orang tuanya juga pasti pernah merasakan kebosanan itu. Itu yang ingin saya. Dokter ya? Sekarang sedang semester 4 di Fakultas Kedokteran di Untan. Luar biasa. Itu cita-citanya memang dari kecil. Karena dia terbiasa dengan lingkungan alat-alat kedokteran yang memang kesehatan. Jadi dia kepingin, mudah-mudahan kita doakan semuanya lancar. Amin.
dan sehat-sehat, dan dia bisa memberikan paling tidak untuk dirinya sendiri, menjaga untuk dirinya sendiri. Mbak Windy, ini kalau tadi saya lihat sebagai anak ada 3 hal yang ditanamkan sama orang tua, disiplin, mandiri, dan toleransi. Ketika menjadi ibu, apakah prinsip itu juga diberikan kepada anak atau punya prinsip lain yang diajarkan kepada anak? Iya, yang tentunya kita tidak bisa samakan pola didik yang saya terima dulu dengan yang sekarang, tentu sangat berbeda ya. Karena anaknya juga beda zamannya. Anaknya juga beda zamannya. Kalau kita bilang dulu Umi seperti ini, dia bilang Umi ya. Dulu Umi seperti ini, ya itu udah enggak zamannya lagi ya. Enggak zamannya lagi. Nah, tetap yang pertama tentunya pasti agama ya. Agama dan kedisiplinan, kemandirian, bahkan ke anak yang talasemia yang sekarang dia sudah bisa sendiri untuk transfusi pergi sendiri. Iya, sejak SMA dia sudah bisa bawa mobil pergi sendiri untuk transfusi. Itu sangat saya terapkan kepada anak-anak sekarang. Jadi mendidiknya berdasarkan zamannya. Mendidik berdasarkan zamannya, tetapi unsur-unsurnya tetap itu yang kita berikan. Tetap diberikan. Karena kalau anak-anak yang sekarang ini, Mbak Windy, kan dia lebih banyak pengen didengar, bukan mendengar. Iya, benar. Kalau mungkin di zaman-zamannya Mbak Windy dan orang-orang tua lebih kita manut sama orang tua mendengar. Wajib mendengar. Ngelawan dikit pasti langsung gini kan. Tapi kalau sekarang kebanyakan lebih banyak yang ingin didengar. Dia yang berbicara seperti itu. Nah, itu gimana pola komunikasi kepada anak kalau di rumah? Mereka sudah punya suatu prinsip-prinsip tertentu, walaupun mereka harus lebih banyak berbicara, dia lebih banyak didengar dan saya mendengar tadi, tapi dia tidak boleh melampaui dia sebagai anak. Koridor tertentu yang mereka tidak boleh melampaui, terutama kesopan santunan, attitude yang ingin saya terapkan. Karena setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak mempunyai sikap yang baik, kesopan santunan kita yang baik, itu pasti tidak akan berhasil ya. Menurut saya ya, menurut saya seperti itu yang saya ingin terapkan. Dengan hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih dan meminta tolong, mengucapkan maaf. Itu yang ingin saya dapatkan dari anak-anak saya. Sekarang kuliahnya di mana yang? Di Untan, Fakultas Kedokteran tingkat 4, semester 4. Semester 4. Ya. Baik, ini banyak sekali cerita keteladanan sebagai seorang ibu yang mungkin ibu-ibu di luar sana juga dengan struggle yang berbeda-beda. Karena sudah memilih menjadi seorang ibu, artinya mencoba untuk bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan menjadi contoh serta tadi teladan dan sekolah pertama bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Karena mengajarkan banyak hal ya Ibu. Iya, dan apapun itu semuanya baik. Mau itu dia ibu rumah tangga maupun ibu dengan wanita sebagai yang mempunyai karier, semuanya baik. Tidak ada kita mengkelompok-kelompokkan si ibu rumah tangga lebih baik atau yang wanita karier kurang baik, itu tidak. Semua ibu harus menjadi ibu yang terbaik dengan pola manajemennya dan pola asuhnya tentunya yang dia terapkan ke anak-anaknya. Artinya semua ibu baik. Semua ibu baik. Ya. Baik. Mbak Windy, ini nggak terasa kita 60 menit sudah ngobrol banyak tentang perjalanan. Saya baru tahu ternyata Mbak Windy kuliahnya sekolahnya di sekolah Kristen. Lalu kemudian suka main dakocan, yang itu menjadi cerita yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada orang lain, dan hari ini berkenan untuk menceritakan hal tersebut, dan juga perjalanan karir Mbak Windy dari awal kuliah sampai kemudian mendapat jabatan sebagai kepala dinas termuda untuk lingkup pemerintah provinsi, dan pada waktu itu sekarang menemani Bapak sebagai pendamping dan ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa bulan ke depan. Ada hal mungkin yang ingin disampaikan kepada kita semua, khususnya kepada ibu, perempuan di luar sana, dan mungkin kepada ASN juga, tentang bagaimana pola manajemen dan hal-hal yang penting dan baik ingin disampaikan. Silakan, Mbak Windy. Ketika kita sudah siap menjadi seorang ibu, pastinya kita juga sudah harus siap untuk mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi muda ke depan. Itu adalah investasi. Investasi bukan hanya milik kita, tetapi juga milik negara ya. Dan ketika kita menjadi seorang ibu yang
bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi seorang ibu yang mempunyai karir juga sudah harus siap dengan segalanya, dan keduanya adalah baik. Baik itu ibu rumah tangga, baik itu ibu yang mempunyai karir, keduanya adalah baik. Tinggal bagaimana kita memanajemen hal-hal yang berkaitan dengan pola asuh dan pola didik untuk anak-anak dan keluarga. Kemudian ASN ya, ASN sebagai ASN sama halnya. Sebagai ASN, ketika kita sudah memilih sebagai ASN, tentunya harus dengan jiwa integritas, disiplin, totalitas kita menjadi ASN. Lakukan kinerja dengan baik dan untuk melayani masyarakat. Jadi tidak ada bergening ketika kita menjadi ASN, lakukan yang terbaik menjadi ASN. Setiap bidang yang kita lakukan hendaknya kita harus memberikan pencapaian yang terbaik, bidang apapun itu, memberikan pencapaian terbaik. Dan ingat, itu semua tidak didapat dari bersantai-santai, tentunya itu didapat dengan kerja keras, pengorbanan, air mata, dan tentunya harus kita lalui semua dengan selalu berdoa, semoga apa yang kita lakukan selalu dilindungi dan yang terpenting diberikan kesehatan ya, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai apapun pada saat ini. Baik, terima kasih Mbak Windy atas waktu yang diluangkan ngobrol bareng saya di Sosok Inspiratif. Intinya ada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Kalau anak sekarang bilang no pain no gain. Jadi kalau nggak sakit nggak kebentuk dia. Makanya harus benar-benar tetap pada koridornya dan tetap berjuang apapun struggle-nya dan gigih mengandalkan orang tua dan tetap berdoa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak Windy, semoga segala cerita yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari, Horizon, memberikan banyak sekali inspirasi bagi Anda, untuk perempuan dan ibu-ibu di luar sana, dan juga untuk bagi ASN, untuk tetap jujur dan fokus terhadap goal untuk membangun pemerintah daerah. Saya pamit, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk menghadirkan sosok lain di Sosok Inspiratif. Siapapun bisa jadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya pamit, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.